Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dilimpahi rahmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa yuk. Silakan Azril dipimpin teman-temannya. Ya Rabbal Alamin. Kenapa kita harus selalu berdoa? Agar kegiatannya lancar ya. Dan apa yang kita usahakan hari ini mendapat barokah ya. Nah, sekarang coba dilihat kanan kiri sampean, ditengok. Kanan kirinya dicek, kira-kira temannya siapa yang tidak masuk? Faiz. Siapa? Faiz. Faiz. Faiz kemana ya? Sakit. Faiz sakit. Oh iya, terima kasih, nanti saya cek ya. Nah, sekarang untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air, kita nyanyikan dulu lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan yang bertugas maju ke depan, Evelyn. Mari kawan-kawan, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hitungan keempat dimulai. 1, 2, 3, 4. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, sebangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, hari ini kalian sehat? Sebelum masuk ke tema, ya, Bu Tisa mau tanya. Ini kira-kira apa? Teh. Ada yang tahu ini apa? Teh. Teh. Ya, apa kegunaan teh buat kita? Dibuat minum ya, dibuat minuman ya. Nah, kalian tahu ini berasal dari mana? Dari kebun teh. Ya, dari kebun teh. Dari kebun teh. Kebun teh itu tempatnya ada di mana ya? Nggak tahu? Belum tahu? Nah, yuk. Sekarang coba dibuka materinya. Halaman 4. Pada materi hari ini kita akan membahas tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan ya. Tujuan pembelajarannya adalah agar kalian mengetahui jenis-jenis pekerjaan dan sekaligus membandingkan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggalnya ya. Nah, agar lebih jelas silakan dibuka buku kalian halaman 4. Seperti biasa, kita akan mulai membaca satu anak satu kalimat ya. Saya mulai dari Robi. Ayo Alfa. Dari bacaan ini tadi,
bisa kita simpulkan bahwa tanaman teh itu tumbuhnya ada di mana? Di perkebunan teh yang terletak di di ketinggian, atau kita menyebutnya sebagai dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini cirinya apa? Udaranya biasanya sejuk atau dingin. Terus banyak terdapat tanaman atau tumbuhan. Nah, tidak semua tanaman itu bisa tumbuh di semua tempat. Jadi ada beberapa tanaman yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi. Contohnya teh, kopi, itu ya. Nah, coba sekarang kita masuk ke ini dulu, biar kalian tahu bahwa ternyata perbedaan tempat tinggal atau perbedaan daerah tempat tinggal itu berpengaruh pada jenis-jenis pekerjaannya. Coba perhatikan ke slide-nya yang di depan ya. Ada jenis-jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Daerah tempat tinggal di Indonesia itu kita bedakan menjadi 3 ya. Yang pertama daerah pesisir atau daerah pantai. Apa itu daerah pesisir? Yaitu daerah pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Biasanya seperti ini, ya. Ini namanya daerah pantai. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian permukaan bumi yang mendatar bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Ini contohnya, ya. Dataran tinggi itu biasanya ada di pegunungan, ya, tempatnya lebih tinggi. Dan yang ketiga itu ada dataran rendah. Dataran rendah adalah nah, ini contohnya. Ya. Dataran rendah sendiri ini dibagi menjadi 2 aja, ya. Yang pertama adalah dataran rendah pedesaan, ya. Yang kedua adalah perkotaan. Kita ini kebanyakan tinggalnya di dataran rendah. Biasanya dataran rendah ini dimanfaatkan sebagai tanah pertanian, ya, tanah pertanian. Nah, nanti setelah ini akan kita bahas satu persatu jenis-jenis pekerjaan dari masing-masing daerah tempat tinggal ini, ya. Yang pertama ada daerah pesisir atau pantai. Biasanya mata pencaharian yang ada di sana itu apa? Iya. Jadi ini menyesuaikan sumber daya alamnya, ya, karena dekat dengan pantai, dekat dengan laut, mata pencaharian penduduknya kebanyakan menjadi nelayan, ya. Nanti ada juga yang menjadi petani garam, seperti itu proses pembuatan garam. Terus lagi ada pengrajin kerang, karena di laut banyak terdapat kerang, ya. Nah, yang kedua itu adalah daerah dataran tinggi. Di dataran tinggi, karena tanahnya yang sejuk, tanahnya yang subur, ya, udaranya yang sejuk, biasanya dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan. Seperti tadi contohnya kebun teh, ya. Terus yang kedua kebun kopi, ya. Terus untuk peternakan, di sini dicontohkan peternakan ayam, tapi banyak sekali peternakan, ya. Ada apa? Coba peternakan apa selain ayam? Sapi, bebek boleh, kambing, iya. Nah, ini peternakan ini lebih cocok bila ada di daerah dataran tinggi. Sementara yang ketiga, contoh pekerjaan yang ada di dataran tinggi adalah petani sayur dan buah, karena kebanyakan sayur atau buah itu lebih cocok kalau ditanam di dataran tinggi. Nah, itu untuk jenis pekerjaan yang ada di daerah dataran tinggi. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah daerah dataran rendah. Nah,
Seperti tadi saya jelaskan bahwa dataran rendah ini terbagi menjadi dua, yaitu pedesaan dan perkotaan. Kalau penduduk yang tinggal di pedesaan kebanyakan menjadi petani, ya, petani padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang tinggal di daerah perkotaan karena lahan pertaniannya menipis, ya, artinya tidak ada lahan pertanian kalau di perkotaan, itu biasanya penduduknya bekerja sebagai pegawai kantor atau nanti ada pegawai pemerintahan, polisi mungkin, ya, yang bekerja di rumah sakit, ya. Terus ada lagi yang jadi karyawan pabrik. Nah, itu dia, ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di papan ada yang namanya diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah diagram yang bisa membedakan antara persamaan dan perbedaan, ya. Bisa kalian lihat di situ ada dua lingkaran yang saling berpotongan, ya. Nanti di lingkaran yang tidak terpotong ini adalah tempat untuk menuliskan perbedaan. Sementara di tempat yang saling berpotongan itu untuk menuliskan persamaannya, ya. Kita langsung contohkan. Misalnya di sini ada pekerjaannya penanam teh dan penjahit. Ini sama-sama pekerjaan, ya, sama-sama pekerjaan. Kita identifikasi satu persatu. Untuk penanam teh, ini biasanya bekerja di perkebunan. Kalau penjahit bekerja di mana saja? Penanam teh bekerja menanam teh. Kalau penjahit? Iya. Penanam teh menghasilkan daun teh untuk minuman, sedangkan penjahit menghasilkan pakaian. Terus penanam teh merupakan hasilnya adalah hasil dari penanam teh adalah masyarakat dapat menikmati teh dalam bentuk kemasan, sementara untuk penjahit masyarakat dapat menggunakan pakaian untuk kehidupan sehari-hari. Itu perbedaannya. Persamaannya apa? Kita taruh di tengah, ya. Kita taruh di tengah. Jadi, persamaan antara penanam teh dan penjahit itu adalah sama-sama bekerja, ya. Berarti sama-sama pekerjaan. Kita tulis di tengah. Kemudian yang kedua, baik penanam teh maupun penjahit ini memerlukan keterampilan. Maksudnya apa? Tidak semua orang bisa menjahit, ya kan? Tidak semua orang bisa memetik teh, meskipun kelihatannya hanya memetik aja, tapi itu butuh keterampilan. Karena kalau salah, bisa-bisa tanamannya mati. Salah petik maksud saya, ya. Terus kedua-duanya ini sama-sama menghasilkan apa coba? Kalau tehnya diproses, ya, tehnya diproses, dikemas, kemudian dijual akan menghasilkan uang, ya. Terus kalau seorang penjahit menjahit baju, ya, kemudian baju hasil jahitannya ini dijual akan menghasilkan uang. Berarti dari kedua pekerjaan ini persamaan yang ketiga apa? Sama-sama menghasilkan uang. Sampai di sini ada pertanyaan? Kira-kira sudah paham tentang diagram Venn? Sudah? Nah, sekarang saya bagikan lembar kerja kalian. Coba kalian lihat yang bagian IPS. Ya. Kalian lihat yang bagian IPS. Buatlah diagram Venn sesuai dengan tugas yang telah di-share atau boleh berkreasi sendiri. Ya. Tulislah jenis pekerjaan di atas lingkaran di sebelah kiri dan jenis pekerjaan berikutnya di atas lingkaran sebelah kanan. Lingkari sebelah kiri diisi dengan hal-hal yang lingkaran di sebelah kiri diisi dengan hal-hal yang dimiliki oleh suatu jenis pekerjaan, dan begitu pula dengan lingkaran berikutnya. Pertemuan di tengah kedua lingkaran dimaksudkan untuk jawaban yang dimiliki oleh kedua jenis pekerjaan. Nah, sekarang
kalian tulis untuk pekerjaan yang pertama. Petani. Coba ditulis petani. Di sini. Di sini. Petani untuk yang pertama. Yang kedua nelayan. Ya. Silakan kerjakan. Carilah persamaan dan perbedaan antara petani dan nelayan. Seperti di contoh, kalian bisa menyebutkan kalau petani bekerjanya di mana. Kemudian kalau nelayan tempat kerjanya di mana, ya. Terus kemudian apa pekerjaannya? Kalau petani pekerjaannya apa? Kalau nelayan pekerjaannya apa? Apa yang dihasilkan? Itu kan termasuk perbedaannya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ayo Kansa, silakan maju. Coba bacakan hasil pekerjaanmu. Untuk petani bekerja di sawah, bekerja menanam padi, menghasilkan beras. Untuk nelayan bekerja di laut, bekerja mencari ikan, menghasilkan ikan, udang, dan bumi-bumi. Persamaan keduanya adalah sama-sama bekerja, memerlukan keterampilan menghasilkan uang. Iya, tepuk tangan buat Kansa. Silakan duduk. Ada yang punya jawaban lain? Belum? Ya. Ada yang punya jawaban lain? Nah, selanjutnya silakan kalian lihat di materi halaman 4. Di sana ada jenis-jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Ya, dicontohkan ada perkebunan teh. Sudah ketemu? Halaman 4. Ya. Pekerjaan apa saja yang ada di sana? Ada petani teh, ya, ada petani teh. Nanti ada yang bagian metik, itu namanya apa? Pemetik. Iya, pemetik daun teh. Kemudian dari daun teh yang masih segar ini, kemudian akan dibawa kemana? Iya, di tempat pengolahan. Nanti di tempat pengolahan ini kita juga akan ketemu berbagai macam pekerjaan, ya, mulai dari karyawannya sampai sopir, ya, karena tidak mungkin daun teh dari kebunnya pindah sendiri ke pabrik. Harus ada orang yang mengantar atau mengangkutnya, ya. Itu membutuhkan bantuan siapa? Sopir. Nah, itu dia. Di halaman 5 ada bacaan yang berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh. Silakan kalian baca dalam hati, ya. Silakan. Sudah selesai bacanya? Apa yang kalian dapat dari bacaan itu? Tentang apa kira-kira? Tentang teh. Tentang teh? Apa lagi? Tempat menanam teh? Suhu daerah. Nah, sebenarnya pada bacaan itu kaitannya adalah sebenarnya pada bacaan ini menceritakan tentang kaitan pohon dengan kelestarian sumber daya alam, ya. Dulu pernah saya jelaskan bahwa pohon sangat bermanfaat bagi lingkungan. Fungsinya apa? Fungsinya apa coba? Menghasilkan oksigen. Terus yang kedua, akarnya mengikat air. Nah, sekarang coba kalian buka lembar kerjanya. Halaman terakhir ada peta pikiran. Ya, ada peta pikiran. Di situ
Yang di bagian tengah adalah cara menjaga kelestarian dan yang di bagian tengah adalah cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Silahkan kalian diskusikan, ya, diskusikan dengan kelompok. Tapi sebelumnya kita buat kelompok dulu ya. Seperti biasa kita membuat kelompoknya dengan cara berhitung. Nanti satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok, ya. Berarti satu kelompok ada 3 anak. Berhitungnya mulai 1 sampai 3 dari Robi. Silakan. Coba masing-masing kelompok silakan dibuka LJK-nya halaman terakhir. Di situ ada peta pikiran yang harus kalian isi tentang bagaimana cara menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Ya, silakan diskusikan dengan kelompok kalian cara-cara apa yang bisa kita pakai. Kelompok siapa yang sudah selesai? Silakan diwakili oleh salah satu untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Saya mewakili kelompok 1 mau membacakan hasil. Cara menjaga keseimbangan dan kelestarian SDA penting. 1. Melakukan reforestasi. 2. Tidak meninggalkan api di hutan. 3. Penggunaan BBM yang bijak. 4. Mendaur ulang sampah. 5. Tidak membuang sampah sembarangan. 6. Menanam pohon sebanyak-banyaknya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, untuk kegiatan berikutnya silakan kembali ke meja masing-masing. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai ya. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian serap hari ini? Berbagai jenis pekerjaan. Terus apa lagi? Tempat penanaman teh. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Sudah cukup? Silakan dikemasi dulu. Alhamdulillah. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan Azril dipimpin berdoa teman-temannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan hati-hati di jalan.